Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koni, NIM 2315031, kelas DKPI 2B, matkul Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Puri Handayani. Di sini saya akan mereview makalah dari teman-teman saya. Yang pertama tentang definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan bagian dari bidang ilmu psikologi yang fokus mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam proses pembelajaran. Mengkaji tentang psikologi pendidikan lebih fokus pada proses pembelajaran dan memperhatikan kondisi psikologi peserta didik untuk memahami perbedaan individu dalam berbagai kondisi psikologi peserta didik. Untuk memenuhi perbedaan individu dalam berbagai aspek seperti tingkat kecerdasan, perkembangan kognitif, dan pengaruh dalam proses belajar, bakat, kreativitas, motivasi, serta pengaruh dalam belajar. Pengertian psikologi pendidikan secara luas dapat dijelaskan sebagai ilmu psikologi yang menjelaskan dan menganalisis pengalaman belajar individu sebagai perkembangan mereka dalam proses pendidikan dari lahir hingga usia tua. Psikologi pendidikan berhubung dengan efek program yang direncanakan sebagai stimulus atau perangsangan pada proses belajar. Psikologi pendidikan merupakan alat untuk meningkatkan konsentrasi individu dalam belajar yang diikuti oleh perkembangan intelektual, emosional, dan moral. Secara khusus, yang mengungkapkan secara cermat dan luas tentang psikologi pendidikan hingga kini sesungguhnya masih perlu dicari. Hal ini terbukti karena kebanyakan karya tulis yang mengungkapkan riwayat hidup psikologi pendidikan masih sangat langka. Uraian sejarah yang khusus berkaitan dengan psikologi pendidikan konon pernah dilakukan ala kadarnya oleh beberapa orang ahli seperti Boring and Murphy pada tahun 1929 dan Burt pada tahun 1957. Tetapi terbatas untuk psikologi pendidikan yang berkembang di wilayah Inggris. Psikologi pendidikan sendiri pada masa awal perkembangannya, pemanfaatannya belum dikenal orang, namun seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, akhirnya lahir dan berkembanglah secara resmi sebuah cabang khusus psikologi yang disebut psikologi pendidikan menurut David 1972. Pada umumnya, para ahli memandang bahwa Johann Fritz Herbert adalah bapak psikologi pendidikan yang konon menurut sebagai ahli masih merupakan disiplin sempalan psikologi lainnya, yaitu objek material. Objek material suatu yang dibahas, dipelajari atau diselidiki atau suatu unsur yang ditentu. Yang kedua, objek formal. Objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seseorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakan. Ada macam-macam psikologi. Yang pertama psikologi perkembangan, yang kedua psikologi sosial, yang ketiga psikologi kepribadian, yang keempat psikologi kognitif, yang kelima psikologi pendidikan, yang keenam psikologi sekolah, yang ketujuh psikologi industri dan organisasi, yang ke-8 psikologi kerekayasaan, yang ke-9 psikologi klinis. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi siswa. Yang pertama, meningkatkan kemauan dan niat untuk mencari dan mendapatkan ilmu. Yang kedua, mengenali naluri dan potensi belajar. Yang ketiga, mengembangkan diri menjadi manusia pembelajaran. Yang keempat, bertekad untuk meningkatkan hakikat dirinya. Kontribusi psikologi pendidikan. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap perkembangan dan pembaharuan. Yang kedua, penelitian tentang psikologi pendidikan telah menghasilkan berbagai prinsip yang mendasari pembelajaran. Yang ketiga, kontribusi bidang psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Yang kedua, perilaku siswa sebagai individu. Perilaku siswa adalah kegiatan individu yang terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang serta layanan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Sifat perilaku individu bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, dan tindakan individu serta faktor-faktor eksternal seperti keluarga dan status dalam kelompok, serta faktor pribadi. Faktor sosial yang mengaruhi belajar siswa yang berpengaruh terhadap perilaku siswa, khususnya dalam proses pembelajaran, yaitu lingkungan keluarga, pergaulan di luar rumah, media massa, lingkungan sekolah. Dinamika perilaku individu dapat diartikan sebagai tenaga yang selalu bergerak dan berkembang.
yang berkembang dengan adanya interaksi dan saling ketergantungan, serta antara lain individu yang dengan lingkungan mencakup tenaga yang menggerakkan dari dalam dan semangat. Macam-macam masa bayi yaitu masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa pubertas, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa akhir, dan masa tua. Cara individu menghadapi lingkungan, menciptakan lingkungan yang aman adalah dalam berbagai konteks seperti rumah, sekolah, tempat kerja, atau masyarakat. Lingkungan yang aman memberikan rasa nyaman, keamanan, dukungan psikologi bagi individu. Menurut Ade Firmansyah, ada beberapa faktor penentuan pembentukan kepribadian individu. Yang pertama, faktor keturunan. Yang ketiga, faktor budaya. Yang keempat, faktor lingkungan. Yang ketiga, ada pengertian perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan berarti pembangunan. Selain itu, kata berkembang menurut Kamus Besar Indonesia berkembang atau berkembang menjadi besar, luas, dan melimpah, serta berkembang menjadi kepribadian, pemikiran, ilmu, pengetahuan, dan sebagainya yang lebih utuh. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan maturation yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan bersinambungan, baik menyangkut fisik maupun fisik. Proses perkembangan peserta didik. Secara umum, proses perkembangan dapat diartikan sebagai serangkaian perubahan yang terjadi dalam perkembangan suatu hal. Arti kata proses dalam perkembangan suatu siswa adalah tahapan-tahapan perubahan yang dialami siswa, baik fisik maupun mental. Secara global, seluruh proses perkembangan individu sampai menjadi person atau dirinya sendiri berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap proses konsepsi. Yang kedua, tahap proses kelahiran. Yang ketiga, tahap proses perkembangan individu bayi. Ada faktor-faktor yang berasal dari dalam. Yang pertama, bakat atau pembawaan. Yang kedua, sifat-sifat keturunan. Yang ketiga, dorongan atau insting. Ada juga faktor yang berada dari luar. Yang pertama, makanan, iklim, kebudayaan atau lingkungan. Yang keempat, ekonomi, dan yang terakhir, kedudukan anak dalam keluarga. Tugas-tugas perkembangan fase bayi. Yang pertama, belajar berjalan dan belajar mengambil makanan. Yang kedua, belajar mengontrol cara-cara buang air dan belajar mengetahui jenis kelamin. Yang ketiga, belajar berbicara dan pengelolaan stabilitas fisik dan lainnya. Tugas-tugas perkembangan masa remaja, mampu menjalani hubungan yang lebih matang dengan sebaya. Yang kedua, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Yang ketiga, memiliki keterdirian sendiri emosional dari orang tua dan orang tua dewasa lainnya. Tugas perkembangan fase dewasa muda, memilih pasangan hidup dan belajar hidup. Yang kedua, memulai hidup berkeluarga dan memelihara dan mendidik anak. Yang ketiga, mengelola rumah tangga dan memulai kegiatan pekerjaan dan bertanggung jawab. Tugas-tugas perkembangan fase dewasa, memilih tanggung jawab sosial, mengembangkan anak dan remaja agar menjadi orang dewasa. Yang terakhir, tugas-tugas perkembangan fase usia lanjut. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan kematian. Yang ketiga, memenuhi kewajiban sosial dan kenegaraan. Yang keempat, pengertian konsep pendidikan dan perkembangan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya, dirinya untuk menciptakan jiwa keagamaannya, kesadaran dirinya, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Perkembangan adalah suatu proses yang dialami individu sejak pembuahan hingga kematian yang terjadi secara sistematis terhadap dan terus-menerus. Sementara itu, perkembangan pada hakikatnya berarti berubah sistematik pada fungsi fisik dan mental. Kepribadian individu dalam konteks pengajaran, peserta didik harus dilihat sebagai individu yang utuh, yaitu sebagai suatu kesatuan hakikat makhluk individu dan sosial, sebagai satu kesatuan jasmani dan rohani, serta sebagai ciptaan Tuhan. Lihat dari sifat-sifat tersebut, maka setiap pribadi pada hakikatnya adalah pribadi utuh atau individu yang tidak dapat dipisahkan dan unik. Kemudian karakter orang tersebut ditentukan dan itu juga mempengaruhi kekuatan kedua faktor tersebut. Yang pertama, sanguinia, kepribadian bercirikan pribadi yang hangat.
antusias dan lincah. Yang kedua, koleris adalah pemarah. Orang dengan kepribadian ini terlihat dengan aktif dan pasif. Yang ketiga, melankolis. Orang dengan kepribadian melankolis cenderung setia. Yang keempat, flegmatis. Kepribadian selanjutnya adalah apatis, yaitu seorang yang kehidupannya terkesan cukup tenang. Perbedaan kepribadian adalah cara seseorang yang bersifat khas dalam beradaptasi dengan lingkungan. Alport mendefinisikan kepribadian sebagai personality. Perkembangan kepribadian dapat ditinjau dari berbagai pandangan, meliputi pandangan psikoanalisis, pandangan psikolog individu, pandangan psikologi medan, pandangan analisis faktor. Freud menyatakan fase perkembangan kepribadian bersumber dari tegangan pertumbuhan fisik, konflik, ancaman, persedik akan terpaksa belajar dan cara-cara baru mereduksi tegangan. Hal ini yang disebut dengan perkembangan kepribadian. Definisi pembelajaran. Belajar mempunyai arti yang berbeda dengan pembelajaran. Pembelajaran sebagai proses belajar dibantu oleh guru untuk mengembangkan berpikir kreatif yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan meningkatkan kemampuan dalam memperoleh ilmu. Dapat disimpulkan jika pengertian pembelajaran adalah proses di mana seseorang siswa berinteraksi dengan guru dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Menurut para tokoh, menurut Egan dan Kauchek, hubungan antara stimulus dan respon dipengaruhi beberapa faktor, yaitu law of radiance, yang kedua law of Archies, yang ketiga law of effect. Menurut Kolab dalam belajar adalah suatu proses pengetahuan yang diciptakan melalui transformasi pengalaman. Belajar adalah bagian penting dalam hidup manusia, sama pentingnya dalam pekerjaan dan persahabatan. Definisi pembelajaran transformasional. Menurut pendapat Mazurov, transfer pada pembelajaran terjadi berdasarkan perspektif, nilai, kerangka acuan, dan cara berpikir. Sedangkan menurut Freire, teori transformasional merupakan contoh pembelajaran yang dapat digambarkan sebagai suatu bentuk pembelajaran yang utuh dan pendekatan hingga teknis dari apa yang bersifat konseptual. Kognisi taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasikan kemampuan individu mulai dari tingkat rendah hingga tinggi. Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an. Ranah atau domain penting dalam taksonomi Bloom yaitu domain kognitif, pengetahuan, domain aktif, sikap, dan domain psikomotorik, keterampilan. Taksonomi diartikan sebagai prinsip dasar pengelompokan pertanyaan untuk memprediksi nilai atau hasil belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ranah kognitif biasanya dikenal dengan ranah ilmu pengetahuan yang terdiri dari ingatan, cara memahami, penerapan, dan cara menganalisis. Kognisi taksonomi Bloom. Yang pertama, pengetahuan berisikan kemampuan untuk mengenal dan mengingat peristilahan. Yang kedua, pemahaman berisikan kemampuan mendemonstrasikan fakta dan gagasan. Yang ketiga, aplikasi. Di tingkatan ini seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan. Yang keempat, analisis ditingkatkan seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi untuk menstruktur informasi ke dalam bagian lebih tinggi atau lebih kecil. Yang kelima, sintesis. Satu tingkat di atas analisis, seseorang tingkatkan sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapatkan. Yang keenam, evaluasi. Dikenal dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Ranah yang mempengaruhi taksonomi Bloom, yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah psikomotorik, yang ketiga ranah efektif. Ranah efektif terdiri dari 5 tingkat. Yang pertama, pengenalan, ingin menerima sadar akan adanya sesuatu. Yang kedua, merespon, aktif berpartisipasi. Yang ketiga, penghargaan, menerima nilai-nilai secara ternilai. Yang keempat, perorganisasikan, menghubung nilai-nilai yang percaya. Yang kelima, pengalaman, jadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup. Proses perubahan tahapan-tahapan taksonomi lama hingga revisi.
Proses perubahan tahapan taksonomi Bloom lama hingga revisi. Terdapat perubahan dalam urutan tahapan taksonomi Bloom. Perubahan ini terjadi pada istilah yang digunakan dalam revisi taksonomi Bloom. Ada perubahan dalam penanaman kategori pada tingkat benda menjadi kata kerja. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mengungkapkan bahwa siswa akan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan atau kata kerja dengan tindakan atau kata benda. Kategori pengetahuan di dalam taksonomi Bloom berubah menjadi kata mengingat. Ada berbagai macam bentuk kata yang dapat ditemui dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah bentuk kata kerja mengingat. Yang kedua, pemahaman terbagi dalam dalam kategori memahami. Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami atau mengerti sesuatu dengan baik. Yang ketiga, kategori aplikasi telah berubah menjadi penerapan. Ada sedikit variasi yang tersedia. Ada perubahan yang terjadi di mana kata-kata benda berubah menjadi kata-kata kerja. Yang keempat, kategori analisis berubah menjadi menganalisis. Di dalam kategori ini hanya terjadi perubahan pada kata benda menjadi kata kerja. Yang kelima, kategori sintesis telah berubah menjadi menciptakan. Proses menciptakan yang melibatkan bermakna mengatur elemen-elemen menjadi sebuah rangkaian. Yang keenam, kategori evaluasi mengalami perubahan menjadi mengevaluasi. Hal ini hanya mengalami perubahan dari kata benda menjadi kata kerja. Definisi tahapan kognisi taksonomi Bloom revisi. Yang pertama, mengingat. Mengacu pada kemampuan untuk mengingat, mengenali, dan memproduksi informasi atau konten pendidikan ini merupakan aspek kognitif dasar dari pembelajaran. Yang kedua, memahami. Siswa harus mampu menyusun dan mengorganisir materi serta memahami instruksi dan mata konsep yang diajarkan. Yang ketiga, menerapkan. Merujuk pada kemampuan untuk menggunakan informasi dalam cara baru. Yang keempat, menganalisis. Menganalisis melibatkan kemampuan untuk memecahkan suatu materi. Selanjutnya, mengevaluasi mencakup keterampilan untuk penilaian atau pertimbangan untuk membuat keputusan berdasarkan kriteria internal. Yang terakhir, menciptakan kemampuan untuk menghasilkan ide atau konsep baru untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau meningkatkan nilai dari objek tertentu. Gambaran kegiatan atau petunjuk setiap tahap kognisi taksonomi Bloom revisi. Pada tahap mengingat terdapat ada beberapa kegiatan atau petunjuk. Yang pertama, pengenalan, penulisan daftar perincian. Yang kedua, tahap memahami, penafsiran, pemeringkasan, penguraian. Yang ketiga, menerapkan, implementasi, penggunaan, eksekusi. Yang keempat, menganalisis, perbandingan, penyusun, pemecahan. Yang kelima, mengevaluasi, pengecekan, penyusun, kritik. Yang terakhir, menciptakan, merancang, menyusun bagian dan keseluruhan, merencanakan. Teori-teori dalam belajar. Teori belajar asosiatif adalah konsep yang menggambarkan proses pembelajaran yang membentuk hubungan atau asosiasi antara dua atau lebih fenomena. Teori ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov, seorang ilmuwan yang dari Rusia, dengan teori pengkondisian stimulus. Dari hasil eksperimen menghasilkan hukum-hukum law of response, conditioning. Yang kedua, law of response excitation. Teori pembelajaran fungsionalistik. Teori ini menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Thorndike melakukan eksperimen sampai pada kesimpulan bahwa dalam belajar itu dapat dikemukakan adanya beberapa hukum. Yang pertama, hukum kesiapan. Yang kedua, hukum latihan. Yang ketiga, hukum efek. Menurut Skinner, dalam conditioning operant ada dua prinsip umum, yaitu setiap respon yang diikuti oleh reward. Yang kedua, reward yang merupakan reinforcing stimuli akan meningkatkan kecepatan terjadinya respon. Teori belajar kognitif. Manusia adalah pembelajaran aktif dan makhluk sosial yang penuh rasa ingin tahu. Teori belajar ini lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Teori belajar kognitif Jane Piaget. Menurut Jane Piaget, perkembangan kognitif adalah suatu proses genetik yang didasarkan pada mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Menurut Piaget, proses pembelajaran terdiri ada 3 tahap. Yang pertama, asimilasi, akomodasi, dan ekubrasi.
Jean Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif mahasiswa berdasarkan usia menjadi 4 tingkat, yaitu sensomotorik 0-2 tahun, yang kedua pra-operasional 2-7 tahun, yang ketiga operasional konkret 7-11 tahun, yang keempat operasional formal 11 tahun ke atas. Teori belajar kognitif Vygotsky merupakan teori menekankan pada perkembangan kognitif seseorang yang berinspirasi oleh lingkungan sosial dan interaksi sosial. Teori Vygotsky berfokus pada perkembangan kognitif anak yang berkembang melalui komunikasi sosial. Teori belajar kognitif German Brunner, teori dari 3 tahap, fase enaktif, fase inokonik, fase stimulik. Teori belajar kognitif David Ausubel, ciri-ciri teori belajar adanya hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Anak-anak bebas memilih apa yang mereka pelajari. Kegiatan belajar memungkinkan anak menggambarkan pemahaman sendiri. Kognisi dan metakognisi. Pengertian integrasi. Perkataan integrasi dari kata lain intelligere yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan atau menyatukan satu dengan yang lain. To organizer, to realita, to bind together. Istilah integrasi kadang-kadang atau justru seiring memberikan pengertian yang salah, yang memandang integrasi sebagai kemampuan yang mengandung kemampuan tunggal. Padahal menurut ahli mengandung bermacam-macam kemampuan. Pengukuran integrasi masing-masing individu berbeda dalam segi integrasinya. Untuk dapat mengetahui taraf integrasi seseorang, orang menggunakan tes integrasi diharapkan pada mengungkapkan integrasi seseorang akan dapat diketahui keadaan tarafnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi. Yang pertama, definisi kognisi. Istilah metakognisi pertama kali diperkenalkan oleh Jean Faloval pada tahun 1976, mendefinisikan sebagai kesadaran peserta didik serta strategi kognisi milik dirinya. Yang kedua, komponen metakognisi. Metakognisi. Brown secara khusus membatasi 4 komponen dari metakognisi, yaitu perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan refleksi. Yang ketiga, peran metakognisi memiliki peran penting dalam pengembangan kemampuan berpikir metakognisi siswa melalui aktivitas belajar. Oke, selanjutnya konsep kreativitas dan keberbakatan. Definisi kreativitas. Kreativitas termasuk kata yang mudah untuk diucapkan tetapi susah untuk diartikan. Kreativitas berasal dari kata to create yang artinya membuat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau daya cipta menghasilkan sesuatu. Kreativitas yaitu melahirkan ide atau gagasan baru yang berbeda dari gagasan sebelumnya. Faktor pendukung dan penghambat kreativitas. Yang pendukung keterbukaan, memperoleh kekayaan batin dari proses pembelajaran. Yang ketiga, memproduksi hasil pengalamannya. Yang keempat, menilai hasil karyanya. Yang keenam, pengembangan diri. Penghambat yaitu hambatan psikonologis, hambatan budaya, hambatan lingkungan, dan pengertian pendekatan kognitif merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan terapi kognitif dan terapi perilaku. Ciri-ciri kepribadian kreatif dan ciri-ciri kognitif. Yang pertama, saya suka menjelajahi lingkungan sekitar. Yang kedua, mengamati segala sesuatu dan berpegang teguhlah. Yang ketiga, ia sangat penasaran dalam suku bertanya tanpa henti. Yang keempat, mengekspresikan pikiran dan perasaan secara spontan. Yang kelima, kami menyukai petualang, selalu mencari pengalaman baru. Ciri-ciri kognitif. Yang pertama, kemampuan berpikir lancar, merespon dengan baik. Yang kedua, kemampuan berpikir luwes atau fleksibilitas. Yang ketiga, kemampuan berpikir orasional. Yang keempat, kemampuan penilaian, kegigihan. Yang kelima, elaborasi, kemampuan memperluas gagasan. Karakteristik pendekatan kognitif: respon emosional, kecerdasan majemuk, kebutuhan dan keinginan dasar, pengelolaan agresi, pendidikan inklusif, dan pengembangan kreativitas. Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai kelainan dari kondisi rata-rata anak normal, umumnya dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya.
Karakteristik cacat mental untuk anak kebutuhan khusus. Anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional. Keterbelakangan mental. Anak berkebutuhan khusus adalah gangguan perkembangan perpasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, dan interaksi sosial. Jumlah anak yang tertekan autis semakin hari semakin meningkat. Dengan adanya metode diagnosis yang kian berkembang, hampir dipastikan jumlah anak yang terkena autisme akan semakin besar. Bahkan jumlah penderita autis semakin hari semakin mengkhawatirkan, baik bagi orang tua, masyarakat, maupun pemerintah. Autisme adalah gangguan perkembangan pada anak yang gejalanya sudah timbul sebelum anak itu mencapai usia 3 tahun. Faktor penyebab retardasi mental merupakan suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap dengan ditandai dengan adanya hambatan pada tingkat integrasi. Hubungan kronologi agi dan mental agi. Tingkat perkembangan dan maturasi seseorang pasien tidak dapat diketahui secara pasif dari usia kronologis dikarenakan adanya variasi waktu percepatan pertumbuhan pubertas pada setiap individu. Maka perlu ditentukan usia biologis. Usia biologis ini dapat ditentukan dari usia tentang berupa kualitas tulang yang dapat dilihat dari ukuran destinasi tulang. Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai ciri-ciri fisik, mental, dan perilaku sosial berbeda dengan kondisi rata-rata anak normal. Anak berkebutuhan khusus harus menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan khusus. Semua permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan memberikan layanan, pendidikan, bimbingan, pelatihan agar masalah yang muncul dapat teratasi dengan baik. Definisi individu khusus: seseorang atau anak yang memiliki keterbatasan dalam fungsi kognitif, fisik, maupun emosi. Definisi dari masing-masing istilah. Yang pertama, impairment, yaitu kehilangan atau ketidaknormalan dalam hal psikologis. Yang kedua, disability, yaitu keterbatasan atau kekurangan kemampuan dihasilkan. Yang ketiga, handicap, yaitu keberuntungan individu yang membatasi atau menghambati penentuan perannya normal dan individu. Faktor penyebab gangguan anak berkebutuhan khusus adalah faktor neurologi, adanya disfungsi pada sistem atau sistem saraf pusat. Yang kedua, faktor genetik. Yang ketiga, faktor internal dan eksternal dalam diri, yaitu hambatan yang dimiliki anak yang berasal dari dalam diri. 3. Faktor kesulitan belajar anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, faktor lingkungan dan eksternal. Yang kedua, faktor integrasi anak. Yang ketiga, faktor integrasi antara faktor internal dan faktor eksternal. Kategori permasalahan yang terjadi: yang pertama, kurangnya pemahaman orang tua tentang anak. Yang kedua, penerimaan lingkungan terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengenai. Pengertian pendidikan. Pendidikan merujuk pada proses pembelajaran pengajaran yang dialami individu dalam lingkungan formal atau informal. Fungsi pendidikan: penyediaan pengetahuan, pembentukan karakter, persiapan karir, pemberdayaan individu. Evaluasi belajar, analisis, taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur bertingkat yang mengidentifikasikan keterampilan berpikir melalui dari jenjang yang rendah hingga yang tinggi seiring perkembangan teori pendidikan. Evaluasi psikomotorik menurut Sudjan ranah psikomotorik adalah bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Lebih lanjut, Sudjan menguraikan tipe hasil belajar ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan kemampuan untuk bertindak. Setelah peserta didik menerima pengalaman belajar tertentu, hasil belajar ini merupakan tahapan lanjutan dari hasil belajar efektif yang baru tampak dalam kecenderungan peserta didik dalam ketentuan berperilaku. Baik, itulah hasil review makalah teman-teman saya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.